pohon tinggi yang ia tidak tahu namanya itu selalu membuatnya merinding. Terutama saat menjelang petang yang orang romantis menyebutnya senja. Bagaimana tidak? Sebab ia merasakan waktu tidak lagi maju. Waktu stagnan seolah menusuk siapa saja dengan dingin dan kengerian. Sementara angin sayup dan sadu berubah menjadi pembius ketika bertemu pohon-pohon itu kala batang. Ia menggerakkan dedaunan di pucuk dan ranting-ranting kecil di pinggirannya. Itu membuat Apta membeku takut dan ngeri. Kala itu hujan turun dengan birahi membuat basah bumi. Derasnya sungguh keterlaluan. Yang sontak saja membuat tengah malam itu menjadi kelap-kelip oleh Zeus yang memainkan mainannya dan Poseidon yang rindu dengan airnya. Sementara langit beradu dengan gemuruh air yang diguyur dari atas, juga meledak-ledakan kedang telinga mungil Apta di balik jendela. Apta, dia penasaran. Disibakan tirai kasar itu kemudian menempelkan jidatnya ke kaca jendela. Matanya binal menyaksikan pertunjukan tempur elemen alam, air, angin, dan beberapa petasan langit. Apta, cepatlah tidur. Terdengar suara mengantuk perempuan yang terbangun oleh berisik tempur di luar. Apta hanya menoleh. Ia kemudian kembali memalingkan wajahnya. Ia belum sampai puas matanya menikmati pertunjukan itu. Sebab ia sangat menyukai badai yang tidak merusak seperti sekarang. Ia ingin berada di tengah-tengahnya dan merasakan di kulitnya dingin dan merinding. Jam kini menunjukkan hampir pukul 1. Tanpa begal yang berarti ia terus saja menempelkan jidatnya ke kaca jendela. Sementara perempuan yang memanggilnya sudah lalap di kamarnya. Hingga tidak lama, hujan yang mengguyur kini sudah tidak lagi berselera untuk turun. Terlihat hanya gemerlap kilat di bawah awan kemudian membuatnya bosan. Apta menangis. Kenapa hujan dan angin buru-buru meninggalkannya di malam yang syahdu itu? Iya, tangisnya makin merajalela. Tetap ditempelkan jidatnya ke kaca jendela. Mungkin saja ia mencoba membuat hujan dan angin dari dirinya agar mirip yang seperti tadi. Sementara suara keras dari mulut mungil Apta belum membangunkan perempuan yang telah tidur duluan dengan selimut hangat di kamarnya. Nampak di luar jendela hanya hitam sebelum diterangi lampu alam yang menggelegar. Ia menampakkan sosok wajah tepat di depan jidatnya yang tidak bakal ia lupakan seumur hidup. Atau setidaknya membuat ia trauma sampai ia masuk kuliah seperti saat ini. Oh ya, Atta adalah pekerja malam di kampusnya. Seorang mahasiswa gembel yang mencari tempat berlindung dari hujan dan angin. Padahal sewaktu kecil ia sangat menyukai sampai mengharapkan datangnya hujan dan angin secara bersamaan. Namun, semuanya berubah. Lagi pula bukankah kehidupan berjalan sebab ada perubahan dan putaran? Atta sungguh beruntung beribu untung. Ia kali ini tidak sendirian kala malam. Setidak-tidaknya ada 1 atau 2 mahasiswa yang bernasib demikian. Mirip dirinya. Namun, menjadi penjaga malam yang malah dianggap membuat keonaran ia nikmati seperti menghisap rokok di kantor yang jorok. Tapi malam ini berbeda. Hujan datang menyusul angin yang sudah menunggu sembari bermain-main dengan dedaunan pohon tinggi di kampusnya.
Hanya ada seorang perempuan yang begitu culas dan cerdas. Omongannya sangat menjengkelkan. Sama-sama menusuk seperti kenangannya akan hujan dan angin di masa kecil tadi. Namun, bagi Apta tidak apalah, asalkan kala itu ia tidak sendirian. Bagaimana tidak? Apta adalah laki-laki yang sangat penakut. Atau ia lebih suka menyebutnya sebagai trauma masa kecil yang tidak dipedulikan orang-orang, tapi malah dikutuki dan dihujati akan hal-hal berbau busuk kuburan dan kain kafan. Kesadaran teman-temannya soal orang menjadi sesuatu yang unik dan berbeda adalah hasil bentukan yang sama sekali tidak ia ketahui. Namun, teman-temannya selalu merasa tahu segalanya, bahkan sampai kehidupan privat Apta. Apta, ia dicara privasinya dan kemanusiaannya dibuat main-main. Ia pun kini sudah lelah. Ia kini teringat omongan seorang teman yang mungkin mati muda saja lebih baik. Oh ya, Apta juga adalah pendosa yang ulung. Itu terlihat dari rambut mengkilat tanda sering mandi wajib, juga baju yang rapi sampai kancing baju paling ujung menyatu. Celana dalam ganti 4 kali sehari. Kecuali saat tidur, ia tidak memakai celana dalam dan membiarkan kulitnya bernafas. Sepatu yang selalu dipakainya juga tidak bau. Sampai-sampai saat nongkrong di warung kopi pun ia akan duduk meluruskan punggungnya. Petang kini sudah lenyap. Namun hujan dan angin tetap setia menunggu Apta menjerit-jerit dan menangis mirip masa kecilnya. Sementara hujan dan angin dimanapun sama, terutama di angan Apta. Ia selalu menampakkan kengerian dan kebekuan yang sangat dahsyat. Apta pun merasa semua sudah berlalu. Ia telah lama mendekam di pojok kantornya. Sementara itu di dalam kantornya hanya ada mereka berdua. Iya, perempuan itu sedang lembur tugas kuliah 2 minggu lalu yang bakal rampung dalam semalam. Apta, ia kemudian melihat di arloji entah milik siapa yang terletak. Pukul 11 lebih, ucapnya kala itu lirih. Apta tidak memperlihatkan ketakutannya kepada perempuan itu. Ia merasa semuanya akan baik-baik saja. Terlebih lagi, ia sangat tidak ingin mengganggu mahasiswi sakti mengerjakan tugas yang sudah menumpuk dalam 2 minggu kemudian di bengkel yang bakal menjadi tugas semalam. Karena murkanya adalah kengerian yang kedua. Singkat cerita, lebih dari tengah malam gejolak di luar telah hengkang. Nyatanya mendekam ketakutan membutuhkan banyak kalori. Sekarang Apta kelaparan dan ragu-ragu pergi keluar. Ia takut, karena jangan-jangan penampakan waktu kecilnya menunggu di depan pintu kantor salah satu organisasi itu. Lantas, ia pun mencoba mencari akal. Dan tanpa ketahuan ia pun mengajak perempuan itu, tapi ia ikut bersamanya. Aku mau keluar, mau pesan gak? Ujar Apta. Ia berharap pesanan perempuan itu rumit, kemudian ia ikut menemani. Air minum, ujar perempuan itu sembari menyodorkan uang 3.000 perak di atas meja. Nampak mata perempuan itu terfokus pada tugasnya. Ia tidak goyah dan begitu istiqomah.
Ia bahkan tidak melihat Atta dengan raut muka masam sebab kail pancingnya sama sekali tidak dilirik ikan. "Apalagi?" tanya Atta kemudian. "Tidak ada," jawab si perempuan. "Yakin?" ujar Atta lagi. "Kamu kenapa sih? Cepat pergi, aku haus," jawabnya sembari matanya tetap menatap ke tugas sama sekali tidak menghiraukan Atta. Entah kesialan apa yang membuat ia lapar tengah malam seperti ini. Apa sebab pola makan, pola tidur, atau bahkan sampai nocturnal eating syndrome? Entahlah. Namun, yang jelas ia sudah jengkel pada 3 hal yang lalu. Malam dengan kengerian, ketusnya ucapan perempuan ini, serta rasa lapar. Singkat cerita, dengan berat hati dan memberanikan diri, ia pun keluar. Matanya lebih liar mencari hal-hal yang tidak wajar. Ia kemudian menaiki kendaraannya, sementara tangannya terlihat masih gemetar dan kedinginan. Ia pandangi pohon-pohon tinggi yang hitam diselimuti malam di pinggiran jalan menuju gerbang keluar. Ia berharap semoga saja tidak ada keanehan seperti orang yang sangat kurang kerjaan kelewat tengah malam memanjati pohon. Misalnya seperti itu. Lantas, pikiran-pikiran itu segera ia tepis dengan memikirkan hal-hal yang menyenangkan, seperti mengisi perut sembari menonton film. Singkat cerita, suhu dingin selepas hujan tengah malam kini mulai masuk ke radan yang lain memegangi tangan Atta. Itu sukses membuatnya menggetarkan rahang dengan cepat. Mengeratkan genggaman kesetang, ia pun lantas mengegas saja motornya berharap kebekuan di ujung kaki dan jari dan gigi segera berakhir. Kini, kendaraan pun sudah melesat cepat melewati jalan raya yang lengang. Malam pun kini hampir pagi dan dingin makin menjadi. Sejam penantian perempuan itu di kantor Atta datang dengan tangan kosong. Namun sang perempuan tidak meliriknya sama sekali. Ia tetap saja dengan tugasnya dan tidak peduli. Atta, ia butuh hiburan. Sementara rasa kantuk ini telah lenyap terseret air sisa hujan tadi malam. Ia pun lantas mencoba menakut-nakuti sang perempuan itu. "Hati-hati kalau lembur, soalnya banyak penunggunya di sini," ucapnya menirukan orang ketakutan yang sebenarnya memang takut. "Apa itu? Di atas semari," ujar Atta yang pura-pura kaget. Namun perempuan itu tetap diam seolah sama sekali tidak memanusiakan Atta. Ia mencoba menirukan suara kuntilanak yang malah terdengar mirip rintihan perempuan mau melahirkan. Atta, kini ia mulai takut. Namun perempuan itu tetap saja membeku persis seperti saat pertama kali ia tinggalkan tadi. "Hei, woi," panggil Atta. Namun, tetap saja tidak ada sautan atau sekedar tatapan sinis yang biasanya. Atta merinding. Hingga tidak berapa lama kemudian perempuan itu melihat ponselnya, melihat sesuatu dan seolah terkejut. Kini bahkan tugasnya sudah bukan menjadi perhatiannya lagi.
Jelas, itu bukan kabar dari kekasihnya, sebab Atta tahu ia sendirian sejak dahulu kala. Atta bingung. Ia juga takut terhadap perempuan di depannya. Lantas, dengan hati-hati dan siaga yang dimaksimalkan, ia kemudian mendekati perempuan itu. Tembus, pikirnya dalam hati. Sontak, Atta pun sekejap mundur 3 langkah ke belakang. Sementara tangannya tetap siaga mirip penjaga gawang, seolah akan ada hal yang tidak mengenakan menyerang. Iya, pengulangan kejadian di masa kecilnya dulu. Singkat cerita, kini perempuan itu berdiri. Sembari berbisik lirih dan khawatir di tempat, ia kemudian berkata, "Atta, semoga kamu baik-baik saja ya," ujarnya, sementara ponsel ia letakkan di atas tugas-tugas. "Oh, kabar kecelakaan dari grup," ujar Atta. "Astaga, tunggu dulu. Aku seperti mengenal baju itu." Ibu Atta kaget.